Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Bella Rizky Amalia yang akan membantu jalannya debat. Tema yang akan kita angkat adalah menyikapi tantangan digitalisasi dalam demokrasi. Adapun debat ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman kita mengenai peran digitalisasi dalam praktik demokrasi, baik dari sisi peluang maupun tantangannya. Di sebelah kanan saya telah hadir tim kontra yang akan memaparkan resiko dan tantangan terkait dengan digitalisasi politik. Dan di sebelah kiri saya hadir tim pro yang akan memaparkan mengenai manfaat digitalisasi dalam memperluas partisipasi politik. Baik, kita mulai sesi pertama. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen pembukanya. Waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Selamat pagi, perkenalkan kami dari tim pendukung pro. Dengan saya Stevinova Angelina. Saya Dewi Fitratul Faroga. Saya Tana Trisati. Kali ini kami akan mengangkat bertema menyikapi tantangan digitalisasi dalam demokrasi. Fokusnya manfaat digitalisasi dalam memperluas partisipasi politik. Di zaman sekarang, digitalisasi bukan sekedar fenomena teknologi. Digitalisasi telah menjadi sarana nyata bagi jutaan warga untuk mengakses informasi, menyuarakan aspirasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Kami dari tim pendukung meyakini bahwa digitalisasi memberi kontribusi besar dalam memperluas partisipasi politik di masyarakat Indonesia. Hadirnya teknologi digital membuat masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Informasi tidak lagi dinikmati oleh mereka yang berada di luar kota, tetapi sampai juga di pelosok desa. Generasi muda adalah pengguna terbesar internet dan media sosial karena digital menjadi ruang publik bagi mereka untuk berdiskusi, berkampanye, bahkan mengawasi kinerja pemerintah. Survei Kominfo menunjukkan bahwa 65% partisipasi politik generasi muda dilakukan melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan forum diskusi lainnya. Selanjutnya, digitalisasi menghasilkan berbagai aplikasi pengaduan seperti aplikasi lapor yang mencatat lebih dari 1 juta laporan masyarakat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih mudah mengawasi dan mengkritik layanan publik serta menuntut transparansi pemerintah. Platform digital memberikan ruang diskusi terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya sulit bersuara. UNESCO mencatat bahwa negara dengan literasi digital tinggi mengalami peningkatan 20-30% partisipasi publik dalam konsultasi kebijakan online. Kampanye digital memungkinkan calon pemimpin menjangkau masyarakat luas tanpa biaya besar. Data pemilu 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 70% pemilih Indonesia mencari informasi calon melalui platform digital. Sebagai penutup, kami kembali menegaskan bahwa digitalisasi adalah peluang besar bagi penguatan demokrasi dengan akses informasi yang lebih merata, meningkatnya partisipasi generasi muda, kemudahan pengawasan publik, dan ruang diskusi yang lebih inklusif. Digitalisasi telah memperluas keterlibatan masyarakat dalam politik. Terima kasih tim pro atas pemaparan argumennya. Selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk menyampaikan pernyataan argumennya. Waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Selamat pagi, kami dari pihak kontra, saya Faik Kusmawardani. Saya Dewi Arinda Putri. Saya Delia Dihayu Maharani. Kami dari pihak kontra menyatakan bahwa digitalisasi dalam demokrasi bukanlah sebuah kemajuan yang aman dan stabil, melainkan sebuah ancaman serius terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Digitalisasi memang tampak modern dan efisien, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa demokrasi bukan hanya soal kecepatan teknologi, melainkan tentang akurasi, keadilan, dan kualitas keputusan rakyat. Saat politik masuk ke ruang digital, kita berhadapan dengan tsunami informasi palsu, manipulasi algoritma, dan komersialisasi politik yang mengubah pemimpin menjadi sekedar konten yang viral. Jika demokrasi bertujuan menghadirkan keadilan bagi semua warga, maka digitalisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan, menciptakan kesejahteraan digital, serta menjadikan pemilu dan opini publik rentan direkayasa oleh angkutan politik maupun perusahaan teknologi. Dengan dasar tersebut, kami menolak gagasan bahwa digitalisasi merupakan solusi bagi demokrasi. Digitalisasi menghadirkan terlalu banyak resiko yang menggerus esensi demokrasi itu sendiri. Kami di sini akan menyampaikan beberapa argumen, antara lain: 1.
Manipulasi informasi dan hoax. Di era digital, ruang demokrasi dibanjiri oleh hoax, disinformasi, dan manipulasi opini publik. Algoritma media sosial lebih mengutamakan sensasi daripada kebenaran. Kedua, polarisasi dan konflik sosial. Digitalisasi menciptakan echo chamber, ruang gema yang hanya memperdengarkan pendapat sejenis. Perbedaan pandangan tidak lagi dipahami sebagai dinamika demokrasi, tetapi dianggap sebagai ancaman. Lawan politik diposisikan sebagai musuh, bukan sebagai mitra dalam perbedaan. Selanjutnya, yang ketiga, ancaman privasi dan keamanan data. Penerapan teknologi digital dalam politik membuka celah serius terhadap kebocoran data, peretasan sistem, dan penyalahgunaan informasi pemilih. Yang keempat, ketidaksetaraan digital. Tidak semua warga memiliki akses literasi digital yang sama. Digitalisasi berpotensi menyingkirkan masyarakat pedesaan, lansia, dan kelompok rentan dari proses demokrasi. Jika hanya mereka yang melek teknologi yang dapat berpartisipasi, maka yang lahir bukan demokrasi inklusif, melainkan demokrasi kelas. Yang kelima, komersialisasi politik. Di ruang digital, politik berubah menjadi konten pemasaran. Pemimpin dinilai dari seberapa viral, bukan seberapa kompeten. Kebijakan publik kalah oleh pencitraan. Yang keenam, dominasi perusahaan teknologi. Platform digital swasta kini berperan sebagai penentu informasi. Algoritma mereka mampu mengangkat atau menenggelamkan isu politik. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa digitalisasi bukan solusi ajaib bagi demokrasi. Tanpa regulasi yang kuat, keamanan data, dan literasi politik yang merata, digitalisasi justru mempercepat manipulasi, ketidaksetaraan, dan krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, kami menolak anggapan bahwa digitalisasi otomatis memperkuat demokrasi. Yang dibutuhkan demokrasi adalah keadilan, kesetaraan, dan kebenaran, bukan sekedar teknologi. Terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra atas pemaparan argumennya. Sekarang kita masuk ke sesi 2, yaitu sesi tanya jawab dan juga sanggahan. Saya persilakan tim pro untuk memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Baik, pertanyaan kami, jika digitalisasi dianggap menggerus kualitas demokrasi, bukankah ketiadaan teknologi justru membatasi akses masyarakat luas untuk memberikan masukan langsung kepada pemerintah secara cepat? Jadi teknologi memang bisa mempercepat penyampaian pendapat, tapi cepat belum tentu berkualitas. Demokrasi bukan hanya soal banyak orang bicara, tetapi apakah pendapat itu benar-benar dipertimbangkan dan dipahami. Di ruang digital, seringkali yang paling terdengar bukan suara paling benar, tapi yang paling viral. Selain itu, tidak semua masyarakat punya akses dan kemampuan digital yang sama. Ada dari warga desa, lansia, dan kelompok miskin yang justru semakin tertinggal. Masalahnya bukan kita menolak teknologi, tapi jika digitalisasi dijadikan satu-satunya cara demokrasi tanpa aturan dan literasi yang kuat. Kalau begitu, partisipasi publik hanya jadi formalitas, bukan proses demokrasi yang sehat. Pernyataan tersebut terlalu menekankan sisi negatif teknologi. Faktanya, teknologi tidak hanya mempercepat partisipasi, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi melalui transparansi, dokumentasi, dan keterbukaan diskusi publik. Argumen yang keliru di ruang digital pun dapat segera dikritik dan dikoreksi secara luas. Masalah viralitas dan kesenjangan digital bukan alasan menolak digitalisasi demokrasi, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan literasi dan pemerataan akses. Teknologi justru membuka ruang partisipasi bagi kelompok yang sebelumnya sulit bersuara. Dengan pengelolaan yang baik, demokrasi digital bukan formalitas, melainkan penguatan demokrasi itu sendiri. Baik, sudah cukup. Saya persilakan tim kontra untuk memberikan pertanyaan kepada tim pro. Baik, apakah menurut kelompok Anda aplikasi lapor sudah efektif sebagai sarana pengaduan masyarakat dan benar-benar mampu menyalurkan aspirasi warga sehingga dapat didengar serta ditindaklanjuti oleh pemerintah? Mengingat pengaduan yang disampaikan secara langsung seringkali belum tentu memperoleh respon atau perhatian yang memadai
memadai dari pihak yang berwenang. Menurut kelompok kami, aplikasi lapor dapat dikatakan cukup efektif sebagai sarana pengaduan masyarakat karena setiap laporan yang masuk tercatat secara resmi, terdokumentasi dengan baik, serta diteruskan langsung kepada instansi pemerintah yang berwenang. Mekanisme ini memungkinkan laporan untuk dipantau secara lebih mudah dan memiliki peluang yang lebih besar untuk ditindaklanjuti dibandingkan dengan pengaduan secara langsung yang seringkali tidak tercatat secara sistematis dan bergantung pada respon individu aparatur. Meskipun demikian, efektivitas aplikasi lapor tetap sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan serta partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aduan secara jelas, akurat, dan bertanggung jawab. Jadi, meskipun lapor tercatat secara resmi, tapi hal tersebut tidak menjamin adanya tindak lanjut yang efektif karena banyak aduan berhenti pada proses administrasi tanpa penyelesaian nyata. Selain itu, respon yang lambat, perbedaan komitmen antar instansi, serta keterbatasan akses, ketidaksamaan digital seperti menyingkirkan pedesaan, lansia, ataupun banyak desa-desa yang jauh dari kota jaringan pasti kurang stabil. Baik, sudah cukup. Terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra. Dengan demikian kita telah bersama-sama menyimak pandangan dari kedua belah pihak dalam menyikapi tantangan digitalisasi dalam demokrasi. Di satu sisi, tim pro memandang digitalisasi sebagai peluang dalam memperluas partisipasi politik masyarakat melalui akses informasi yang lebih merata, keterlibatan aktif generasi muda, kemudahan pengawasan terhadap pemerintah, serta terciptanya ruang diskusi yang lebih inklusif dan demokratis. Di sisi lain, tim kontra menyoroti bahwa digitalisasi dalam demokrasi bukan hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga membawa berbagai risiko yang dapat merusak kualitas demokrasi. Digitalisasi membuka peluang manipulasi informasi, penyebaran hoaks, polarisasi sosial, serta ancaman terhadap keamanan data dan privasi warga negara. Kesimpulan akhir berdasarkan pemaparan kedua tim, digitalisasi dalam demokrasi memiliki peluang sekaligus tantangan. Tim pro menilai digitalisasi mampu memperluas partisipasi politik melalui kemudahan akses informasi, sementara itu tim kontra menyoroti risiko seperti hoaks, manipulasi informasi, polarisasi, ancaman keamanan data, dan ketimpangan akses digital. Demikian debat kita hari ini. Terlepas dari perbedaan pandangan, satu hal yang pasti, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang cerdas, etika yang kuat, dan tanggung jawab bersama dalam memanfaatkan digitalisasi demi kepentingan rakyat. Saya Bella Rizky Amalia selaku moderator memohon maaf jika ada kekurangan selama memandu debat ini. Terima kasih kepada dua tim dan kita tutup dengan apresiasi untuk kedua tim. Debat resmi saya tutup.